Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman mendaki Gunung Merapi ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Oke, langsung aja. Cerita serem kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman serem mengunjungi pasar setan di Gunung Merapi. Cerita serem ini datang dari seorang dan memang cerita ini sungguh lumayan serem, unik dan mengagumkan. Misteri Gunung Merapi mengingatkan kita pada tayangan sebuah stasiun televisi swasta. Kisahnya dilatar belakangi oleh keangkaran Gunung Merapi yang dihuni oleh mak lampir, tokoh jahatnya setengah manusia dan setengah jin. Ternyata banyak orang yang tidak tahu bahwa kisah tersebut bukanlah fisik belaka, tapi memang diambil dari cerita atau mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitarnya. Perbedaan hanya pada tokoh dan alur ceritanya, seperti katakan Mbah Marijan, Kunjan Merapi. Sesungguhnya Gunung Merapi adalah sebuah kerajaan para makhluk halus, namun tidak sembarangan orang yang dapat melihatnya. Hanya mereka yang memiliki kelebihan atau sang penguasa alam gaib itu yang sengaja menampakkan keberadaannya. Simbah juga mengatakan, selain terdapat sebuah kerajaan gaib, keangkaran lainnya adalah pasar demit yang bernama Pasar Bubrah. Tempat ini merupakan pasarnya para makhluk halus yang dapat dilihat pada malam Jumat. Pada saat itu, jangan heran bila akan terjadi keramaian layaknya sebuah pasar malam di puncak gunung ini. Awalnya misteri dan dua orang teman tidak begitu yakin tentang semua yang dikatakan oleh Mbah Marijan. Tapi ketika kami bertiga mendapat izin dari Mbah Marijan untuk mendaki puncak Garuda, kami pun merasakan dan mengakui kebenaran kisah itu yang membuat kami gemetar ketakutan. Puncak Garuda. Kebenaran kisah itu terbukti saat melakukan pendakian melalui jalur Kali Orang yang terdapat di desa Kinarjo dengan ditemani Mas Budi, anak angkat Mbah Marijan. Medan berbatu yang terjal dan juga sangat rapuh harus dilalui sehari penuh. Rasa penat bertambah lagi ketika harus melintasi kawah mati, karena uap belerang membuat nafas makin sesak. Sesampai di Pasar Bubrah, kami sepakat berkemah dan bermalam di sana untuk merasakan keanehan yang kerap dibicarakan orang itu. Bukannya sombong, tapi sekedar membuktikan bahwa semua itu adalah sebuah kebenaran dan bukan mitos. Selain itu, tempat ini merupakan lokasi ideal berkemah karena letaknya sudah mendekati puncak. Tak lama ketika mata kami mulai terpejam karena ada rasa penat setelah seharian berjalan, kisah pasar setan yang diceritakan oleh Mbah Marijan menunjukkan kebenaran. Suara-suara gamelan dan gending Jawa mulai mengalun di telinga kami. Keramaian sebuah pasar pun menyusul kebersamaan itu. Deru angin semakin besar dan menambah gaduh suasana. Seperti terhenyak di mimpi buruk, kami langsung terjaga dengan wajah pucat. Keringat dingin tanpa sepatah kata, mata kami saling memandang dan berusaha menjawab pertanyaan yang ada dalam hati masing-masing. Sebuah pertanyaan yang baru akan terjawab bila mentari telah menampakkan dirinya. Dalam keadaan demikian, teringatlah dosa yang pernah dilakukan. Doa dan harapan kepada Tuhan terus terucap dari bibir kami dengan terpatah-patah. Semoga Allah mengizinkan untuk menebus kesalahanku dan tidak membiarkan para demit membawa kami ke alam gaib. Dari ketinggian 2909 mdpl, keramaian pasar setan itu terus berlangsung hingga larut malam. Rasa penat yang tertahankan akhirnya membuat kami terlelap saat menjelang pagi. Saat sinar matahari membangun kami, rasa syukur pun spontan keluar dari mulut kami. Meski sempat terlihat tidak melanjutkan pendakian, tetapi akhirnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami melanjutkan pendakian menuju puncak Garuda, karena untuk mencapai puncak tinggi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Suasana puncak Garuda memang sangat mengerikan, apalagi bila teringat pada tragedi 1944 yang lalu, yang letusannya mengakibatkan 66 jiwa melayang dan
Pada awal 2001, material letusan melambung ke angkasa sejauh 4 km dan menyebabkan hujan pasir. Serem banget. Coba bayangkan bila gunung itu kembali meletus, harus kemanakah kami melarikan diri? Sehingga wajar saja rasa takut menghantui kami. Belum lagi ketika salah seorang teman sempat melihat bangunan candi tua yang berada di sebelah timur puncak Garuda. Hal itu jelas menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Terlebih mengingat kejadian semalam yang baru kami alami. Kemudian kami pun langsung turun meninggalkan puncak serta pemandangan alam yang belum puas kami nikmati. Karena kejadian serem itu, perjalanan turun membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena kondisi medan hingga 90 derajat. Kalau terpleset kami dapat kehilangan nyawa, atau lebih beruntung mungkin hanya patah tulang serta memar. Setidaknya di pasar Bubrah kami menyempatkan diri beristirahat jenak untuk melepaskan lelah sambil memandangi lautan awan yang memiliki puncak Merbabu dan puncak Sindoro Sumbing di Wonosobo. Pemandangannya dan udaranya sejuk itu membuat mata ini akhirnya terpejam. Baru pukul 13 waktu Indonesia Barat kami terbangun oleh teriakan Mas Budi dengan wajah seputih kertas. Ia lalu mengajak kami untuk segera turun. Dalam perjalanan turun, Mas Budi terus berada di depan tanpa bicara. Ia melaju dengan cepat seperti dikejar-kejar setan. Melihat keanehan itu tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak kami. Apakah ketika ditegur ia seolah tidak peduli dengan menerus mengayunkan kakinya bahkan semakin cepat. Begitu hampir tiba di desa Kinarejo, ia memperlambat langkahnya, tapi tetap saja ia tidak menceritakan apa yang terjadi. Nanti kalau sudah sampai di rumah Mbah, aku ceritakan, jawab singkatku. Sampainya di desa Kinarejo, terlihat Mbah Marijan sudah berada di depan halaman rumahnya, seakan memang sengaja menyambut kehadiran kami. Dengan ramah ia tersenyum dan mempersilahkan kami masuk untuk beristirahat. Tak lama, tanpa basa-basi, kami langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mbah Budi. Saat tidur, saya mendapatkan pesan dari Simbah untuk segera meninggalkan tempat itu karena akan ada penumbalan oleh penguasa Merapi dan korbannya akan dijadikan pengikutnya. Ucapnya, menurutnya hal semacam itu memang sering terjadi. Korbannya pun tak pandang bulu, bila sang penguasa menyukai maka ia akan jadikan sasaran. Biasanya sang penguasa memilih orang-orang yang memang kurang baik dari segi moral, agama, atau telah berbuat sesuatu yang membuatnya murka. Keesokan harinya terdengar kabar dari Simbah bahwa Merapi kembali menelan korban jiwa. Kali ini korbannya berasal dari keluarga asing, yaitu asal Jerman. Pendaki itu tewas ketika hendak melakukan penelitian aktivitas Merapi bersama beberapa rekannya. Kejadian itu berlangsung tak lama setelah kami turun. Ternyata masih ada kaitannya dengan semua yang telah kami alami. Setelah mengalami dan menyaksikan sendiri keberadaan kerajaan gaib dan pasar setan di puncak Merapi, baru kami percaya bahwa sesuatu yang gaib itu memang ada dan harus diakui kalau Gunung Merapi memanglah bukan sembarang gunung. Bahkan kepercayaan itu diperkuat lagi dengan adanya ucapan ritual rebuan yang diadakan oleh pihak keraton dan penguasa Merapi karena telah membantu melindungi dari malapetaka. Berdasarkan cerita rakyat, asal muasal upacara ritual ini berasal dari zaman Sultan Agung. Itu kerajaan tengah tertimpa sebuah malapetaka yang membuat negara kacau balau. Sultan melakukan semedi dan meminta bantuan pada penguasa alam halus yang merupakan penjelmaan dari Nawang Wulan, seorang bidadari yang cantik diturunkan dari kayangan atau dikenal dengan masyarakat Jawa dengan Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan. Kemudian sang ratu memberikan bantuan dengan mengirimkan ribuan anak buahnya untuk menyelesaikan malapetaka itu, tapi bantuan itu bukan tanpa syarat. Sang sultan beserta seluruh keturunannya harus bersedia menjadi suami dan memberikan persembahan yang kemudian dikenal dengan nama Labuhan. Hingga saat ini, pada masa Kesultanan Hamengkubuwono IX, perjanjian itu masih berlaku dan akan terus berlanjut pada keturunan Sultan Agung yang berikutnya. Konon bila perjanjian dilanggar, maka
akan menyebabkan kehancuran Kesultanan Jakarta. Jika perjanjian dilanggar akan terjadi malapetaka seperti yang terjadi pada masa Sultan Agung. Demikian penurutan Mbah Marican yang telah menjadi juru kunci selama 30 tahun. Sementara itu, selain kerajaan Paredemit dan Pasar Setan, di desa Kinarjo juga banyak terdapat tempat-tempat yang kental bernuansa gaib, seperti Watu Gajah merupakan sebuah batu besar yang dipercaya dapat menahan aliran lahar bila gunung Merapi meletus. Batu ini dilingkari pagar tembok dan memiliki satu buah pintu masuk. Di dalamnya terdapat persembahan yang biasanya dilakukan para malam Jumat Kliwon. Tak jauh dari sini ada sebuah pohon beringin satu-satunya di desa sehingga disediakan oleh warga sebagai tempat keramat. Menurut penurutan Mbah Marican, tempat ini dulunya merupakan tempat bersemadi seorang pertaka sakti. Oke, buat kamu teman-teman, itu tadi cerita dari pengalaman mendaki di Gunung Merapi ya buat kamu. Kalau ada salah kata-kata, saya minta maaf sebesarnya karena saya baru pemula. Sebelum aku selesai ceritanya, saya minta dukungannya cara like, komen, dan subscribe. Oke, buat kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.